Komunikasi, pengertian, tujuan dan manfaat komunikasi. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita sebagai manusia berbicara, menulis, bahasa tubuh, mengenalkan pendapat dan perasaan, dan juga pertindakan memerlukan yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal. Orang yang menyampaikan komunikasi itu namanya komunikator, sedang orang yang menerima komunikasi namanya komunikan, dan orang yang pandai dalam berkomunikasi namanya komunikatif. Tujuan dan manfaat komunikasi. 1. Meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial. 2. Menyampaikan dan atau menerima informasi. 3. Menyampaikan dan menjawab pertanyaan. 4. Mengubah perilaku, pola pikir, perasaan, dan tindakan melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 5. Mengubah keadaan sosial. 6. Saran untuk menyampaikan perintah, pengarahan, pengendalian, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, negosiasi, dan pelaporan. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Menurut penelitian pakar komunikasi, sekitar 75% sampai 90% waktu kerja digunakan pemimpin atau manajer untuk berkomunikasi. Jadi, bangunlah keterampilan komunikasi Anda mulai dari sekarang. Asertif itu adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat dan perasaan kita secara terbuka dan jujur, pantas, tapi tetap respect sama orang lain. Dari definisinya sendiri, kita bisa tahu kenapa komunikasi asertif adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satunya adalah supaya orang lain bisa ngerti dengan jelas apa sih yang kita rasain dan apa sih yang kita pikirin. Kunci dari asertif ini ya saling menghargai yang pada akhirnya bisa ngasih jalan kenyamanan satu sama lain buat ngobrolin permasalahan dan mencari jalan tengah yang paling enak untuk kedua belah pihak. Karena kunci dari gaya komunikasi ini adalah saling menghargai, banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi gue bakal garis bawahi 3 yang paling penting. Pertama, kita bisa jadi partner yang baik dan hebat. Karena kita nyelesain sesuatu dengan saling menghargai. Sehingga pada akhirnya orang lain akan berlaku hal yang sama ke kita. Bukankah menyenangkan ada di tim yang saling menghargai? Kedua, kita bisa bernegosiasi dan menghasilkan win-win solution. Ketika kita bernegosiasi, kita bisa ngasilin solusi yang sama-sama untung untuk kedua belah pihak. Gak cuma untung buat salah satu pihak aja. Nah, yang paling penting, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan gak akan nimbulin miskom dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi nih, kalau lo ngerasa lo tuh kan, nah apa itu statement? Nih contoh kalimatnya, lo dimulai dengan kata-kata kamu, atau lo, atau anda, atau siapapun deh. Lo memulai dengan menyebut dia duluan. Kalimat yang dimulai dengan kata kamu itu punya kecenderungan untuk digeneralisir secara gak akurat sama lawan bicara kita. Dan sering banget pada akhirnya malah membuat lawan bicara kita ngerasa disalahin dan dituduh. Padahal belum tentu asumsi mereka itu benar. Dan itu dengan I statement. Nah, kita balik nih. Tadi kan you statement. Ini I statement. Kalau you sampaikan sesuatu dengan mengawali kalimat dengan kata aku. Misal lu bisa bilang, gue tuh ngerasa gini deh. Atau, kalau dari pandangan gue. Nah, contoh kalimat lengkapnya, mungkin kita biasanya mulai nyampein apa yang kita rasain dengan cara gini. Kamu tuh akhir-akhir ini kerja berantakan banget deh. Kenapa sih? Nah, dari kalimat ini cenderung bisa kerjaan kamu gak kayak biasanya deh. Lagi ada masalah ya? Nah, coba deh dirasain bedanya. Yang buat I statement itu dirasa lebih bagus. Kalau diawali dengan kata aku, kita sedang menyampaikan dari sudut pandang kita. Sehingga asumsi itu nggak muncul sama sekali dari lawan bicara kita. Karena mereka langsung paham kalau yang kita ungkapkan itu adalah sudut pandang kita. Selain deskripsikan apa yang terjadi dengan jelas dari perspektif lo. Hindari untuk buat asumsi tentang apa yang lagi dialamin sama lawan bicara, dan fokus aja gitu sama pendapat lo. 2. Kasih tahu dampaknya apa dan gimana sih kejadian itu ngefek lo. Baik dari segi perasaan atau mungkin pekerjaan yang jadinya nambah karena apa yang terjadi. Ketiga, ngomong secara spesifik apa yang lo butuhkan dan apa yang lo inginkan dari orang yang lo ajak ngobrol. Setelah lo tahu apa masalahnya, kemudian dampaknya, nah lo kasih tahu juga lo tuh expect apa sih dari diskusi ini, lo pingin dia ngapain sih. Supaya selesai aja gitu masalahnya dan bisa nemuin jalan keluar yang sama-sama nyenengin buat kedua belah pihak. Jadi asertif ataupun menggunakan statement secara langsung itu emang nggak mudah. Butuh banyak latihan dan juga pengetahuan. Ya istilahnya nggak langsung semalam jadi juga. Tapi intinya gini, karena lo udah tahu dan udah lebih paham, lo bisa mulai buat langsung praktik. Sekian dan terima kasih.